Selamat pagi dan shalom. Kita masuk dalam renungan harian Gereja Toraja pada hari Sabtu 23 Mei 2020 dengan pembacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai dengan 18. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu pagi ini Tuhan, karena Engkau senantiasa menolong dan menyertai dalam perseratan kami. Pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk senantiasa menjalani kehidupan kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh yang kudus, sehingga firman-Mu kami baca seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 18. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat di antara hamba-hambamu ini, ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendengar mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi mereka." Menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Dan melalui renungan pada pagi ini, kita disapa satu tema, ketekunan membuahkan hasil. Ia tu kamakar itu Tuhan inanglah den buana. Saudara-saudara, segala sesuatu jika diupayakan dengan baik dan yang dikerjakan dengan tekun, maka cepat atau lambat segala yang dikerjakan dan diharapkan pasti membuahkan hasil. Elisa menggunakan kesempatan untuk menyatakan permintaannya kepada Elia agar kuasa yang diberikan Allah kepadanya diberikan kepada Elisa sebelum Elia diambil oleh Tuhan. Elisa sadar benar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Ia tahu kuasa yang dimiliki oleh Elia saat ini adalah kuasa dari Tuhan. Karena itu, untuk melanjutkan pelayanan yang ditinggalkan oleh Elia dengan perjuangan penuh, Elisa berusaha mendapatkan kuasa yang dari Tuhan itu. Berkat kegigihannya, permintaannya
dikabulkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, walaupun berkali-kali Elia menghalangi Elisa untuk menemaninya, namun Elisa tetap bertahan. Ia berjuang demi masa depan pelayanannya. Akhirnya, selain ia dapat melihat gurunya terangkat ke surga, seperti pada ayat 10 pembacaan kita, bonus berikutnya adalah jubah Elia. Dalam ayat yang ke-11 sampai dengan 14 ditinggalkan untuknya. Jubah Elia menjadi simbol kehadiran kuasa Allah bagi Elisa. Dengan jubah dari sang guru, Elisa memulai tugasnya sebagai seorang nabi yang penuh kuasa dari Tuhan. Upaya permohonan yang dilakukan oleh Elisa kepada Elia memberikan gambaran kepada kita bahwa ketekunan dalam mengerjakan sesuatu dapat membutuhkan hasil. Itu berarti bahwa dalam mengusahakan segala sesuatu dibutuhkan keyakinan bahwa dalam menempuh perjalanan kehidupan dibutuhkan perjuangan untuk tetap menanti dan mengusahakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa anugerahnya, kita bukanlah siapa-siapa. Hanya Tuhanlah yang dapat memampukan kita mencapai harapan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi suluh dan pedoman di hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Kuasa dan pertolongan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus yang akan senantiasa memampukan dan memberi penjelasan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau telah nyatakan kepada kami menggumuli firman-Mu ini. Dan Engkau akan menyatakan kasih-Mu kepada kami semua dalam kehidupan sebagai jemaat-Mu, sebagai orang-orang yang Engkau kasihi dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, perjalanan kehidupan yang kami akan jalani, pada khususnya mengakhiri pekan ini Tuhan, Engkau senantiasa memberkati sehingga kami jalani karena kuasa dan pertolongan Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah pendengaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.